Saudaraku, kali ini saya akan menjawab komenan dari saudara kita yang ada di channel YouTube Mubadar Bisi, saudaraku. Karena itu kan channel YouTube saya, dan ini ada Badar Bisi Selonata, saudaraku. Ini kemarin kan sudah saya buatkan edukasinya. Namun ada yang komen itu dibilang magnet. Padahal kan sudah sering saya buatkan edukasinya. Namun ada sebagian orang itu yang masih kurang paham-paham. Kalau dibuatkan edukasi seperti ini tuh disimak baik-baik, saudaraku, ya, buat saudaraku yang mungkin baru menonton channel YouTube saya, biar tidak salah paham. Ini, saudaraku, ini Badar Bisi Selonata, saudaraku. Meskipun motif kotaknya itu tidak, bahasanya itu terlihat sangat jelas sekali, namun memang ada motif ukirannya itu yang seperti ini, saudaraku. Bahasanya itu tidak terlalu jelas lah, atau bahasanya kurang mencolok. Memang ada sebagian yang ukirannya itu seperti 3 dimensi, saudaraku, Badar Bisi Selonata itu. Ini juga, saudaraku, ini Badar Bisi Selonata. Dilihat baik-baik. Kalau ini motif ukiran alamnya itu lebih jelas, saudaraku. Dan akan saya perjelas lagi biar tidak salah paham. Itu diukir batunya dan sebagainya. Karena sekitar 8 tahun yang lalu, saudaraku, ya, batu Badar Bisi Selonata yang seperti ini itu saya perkenalkan di Jakarta waktu itu. Ada yang melihat saya pakai gelang, itu kan ada motif-motifnya seperti ini karena dari bahan Badar Bisi Selonata. Ya, ada sih sebagian orang memang dikira batunya itu diukir, atau bahasanya ya itu tadi, dibuatlah diukir. Namun yang jelas, saudaraku, saya pastikan batunya asli ori alam, dan ukiran batunya ini juga alam, saudaraku, tidak dibikin-bikin atau dibuat. Ini juga, saudaraku, ya. Makanya orang itu kalau bahasanya keluar rumah itu ya agak jauhan lah bahasanya, biar paham tentang Badar Bisi Selonata. Dan ini, saudaraku, ya, kemarin kan memang ini satu pasang, saudaraku. Kalau tidak satu pasang biasanya itu dia tidak mau menempel magnet. Ini saya perjelas lagi, saudaraku, ya. Apakah batunya ini asli atau di dalam batunya itu ada magnetnya? Ini asli ori alam, saudaraku. Saya jamin 1000% asli ori alam. Namun kalau ada orang ngeyel sih simpel sebenarnya. Kalau ada orang ngeyel, kalau dia kepengen bukti, harus dimahari dulu, saudaraku. Ini harus dimahari dulu bahasanya. Setelah dimahari, nanti kan dibuktikan, saudaraku. Cara membuktikannya bagaimana? Dipecah, saudaraku. Apakah di dalam itu ada magnetnya atau ditaruh magnet, atau bahasanya dilubangi dulu, di dalam itu dikasih magnet, kan seperti itu, saudaraku. Harus dibuktikan dulu kalau kepengen bahasanya membuktikan langsung. Namanya orang ngeyel itu, meskipun kita sudah jujur, ya, saudaraku, apa adanya, itu memang terkadang seperti itu, saudaraku. Yaitu tadi, kalau kepengen buktikan, dimari dulu, nanti dipecah. Di dalam batunya apakah ada magnetnya atau tidak.
Kalau ada magnetnya kan enak saudaraku, otomatis kan barangnya palsu kan seperti itu. Namun kalau barangnya asli ya jangan bahasanya itu minta ganti karena batunya kan dia sendiri yang memecahkan. Namun seandainya batunya ini tadi bahasanya itu dikira palsu atau dikasih magnet dan sebagainya, kan bisa bahasanya itu minta ganti rugi atau bahasanya itu kan ada pasal-pasalnya. Otomatis kan apa ya? Nggak pas, sudah nggak pasnya kan memalsukan saudaraku ya. Namun kalau barangnya asli ya itu tadi saudaraku harus rela kehilangan batunya plus maharnya. Namun kalau barangnya palsu ya tinggal dituntut saja orangnya yang jual kan seperti itu saudaraku. Jadi apa ya kitanya itu harus bahasanya itu lebih bijak untuk menyikapi sesuatu. Dan dulu juga kan ada di channel YouTube saya Mubadar Besi itu. Saya punya gelang itu besi kuning saudaraku, memang motifnya itu hampir mirip Selonata itu. Namun dulu itu asalnya tasbih kabudan saudaraku. Dan tasbih itu kurang, makanya waktu itu saya bikin gelang ya karena itu saudaraku. Dan itu juga ada yang komen waktu itu dikira dikrum saudaraku. Dan orangnya itu saya suruh datang ke rumah biar enak dibuktikan apakah gelang besi kuningnya itu dikrom atau tidak kan seperti itu saudaraku. Padahal waktu itu saya kasih uang itu 50 juta kalau gelangnya itu palsu. Namun kalau gelangnya itu nanti dipecah dan asli memang dari bahan besi kuning ya mau nggak mau ya ada pasal-pasal tertentu saudaraku dan akan saya tuntut juga kan seperti itu biar apa ya sama-sama enak karena apa saudaraku ya karena orang-orang kurang ajar seperti itu tadi kalau tidak bahasanya itu saya tegasi itu terkadang ya menjadi-jadi saudaraku. Makanya terkadang saya itu kalau ada orang seperti itu sebenarnya ya paling komen-komen yang tidak pas saya hapus seperti itu saudaraku. Kenapa kok saya sering memperlihatkan Badar Besi Selonata yang seperti ini saudaraku, ini kan besar jempol kaki apalagi mau nempel seperti ini. Supaya apa ya, supaya saudaraku itu kalau mahari Badar Besi Selonata dari manapun itu biar dapat barang yang kalau bisa yang seperti ini saudaraku. Karena apa ya, karena kalau dipakai buat media sarana keselamatan, kalau medianya sudah seperti ini kan tinggal diaktifkan nanti. Yang jelas kalau sudah aktif Badar Besi Selonata yang seperti ini saudaraku, itu bisa dipakai buat media sarana keselamatan, itu sudah multifungsi. Dan kalau cuma ditesmoni pakai senapan angin gitu di gelas saudaraku ya, kalau cuma dikompal 5 kali jelas mampu saudaraku. Namun itu yang harus dipahami, harus aktif dulu saudaraku, seperti itu. Dan ini saya juga punya Badar Besi Selonata yang sangat antik sekali saudaraku. Ini saudaraku, ini Badar Besi Selonata saudaraku, seperti ada angka 10, jaminan asli ori alam saudaraku. Ini asli ori alam karena ini itu dulu saya dapat sendiri saudaraku, asli ori alam. Karena apa ya, karena itu tadi saya itu pas berburu dapat yang ini saudaraku. Ini tidak nempel magnet saudaraku, tidak menempel magnet. Saya ambilkan magnet, tidak menempel magnet saudaraku. Dan ini juga ada koleksi saya, ini bagus sekali saudaraku ya, hampir menyerupai Semar. Dan ini seperti ada tangkur saudaraku, tahu tangkur ya saudaraku ya, itu loh pelanangan kalau bahasa Jawanya ini di sini. Dan ini ada lato-latonya 2 di sini saudaraku, ini satu. Ini kalau kita amati, kita lihat langsung itu bagus saudaraku.
motif semarnya antik dan ada pamor gedungnya juga. Ini tidak saya maharkan saudaraku yang seperti ini karena langka sekali, dan yang jelas itu maharnya mahal karena barangnya ya cuma satu-satunya saudaraku. Kalau yang seperti ini ya nggak ada lagi, cuma satu ini ya cuma satu ini. Dan ini juga saudaraku ada badar biselonata. Ini masuknya badar bumi saudaraku karena tidak menempel magnet. Namun ini bagus saudaraku. Bagusnya apa? Batunya itu simetris, jadi bulatnya itu bagus seperti bola, dan motifnya juga itu kecil-kecil namun sempurna saudaraku, merata kalau kita amati. Ini tidak menempel magnet juga saudaraku, tidak menempel magnet seperti itu. Kalau saudaraku mendapatkan badar biselonata meskipun tidak menempel magnet, kalau yang bagus ya disimpan saudaraku ya. Karena apa? Karena terus terang saudaraku, badar biselonata itu bagusnya kalau dipakai buat media sarana keselamatan, yaitu yang harus diingat. Yang penting diaktifkan dulu. Dan ya tidak semua juga saudaraku, badar biselonata itu yang bagus itu tidak semua. Karena apa? Karena dulu itu saya setia berburu saudaraku ya. Itu mulai tahun 96-97 saudaraku ya. Itu saya sudah berburu badar biselonata. Itu saja batunya disoter saudaraku, saya soter sampai rumah. Itu saya soter lagi saudaraku, dari lokasi itu sudah saya soter sampai rumah, saya soter ulang. Dan dulu itu kalau tidak layak pakai biasanya itu ya saya buang-buang saja seperti itu, karena menurut saya kurang bagus dari segi tuah bawaan batunya itu tadi. Kalau yang bagus ya biasanya saya bawa, kurang lebihnya seperti itu saudaraku. Dan kalau soal testimoni anti tembak saudaraku, itu sudah banyak pemahar-pemahar dari saya itu yang membuktikan langsung. Itu kan ada videonya juga saudaraku ya, itu yang video yang saya unggah. Itu kan banyak sekali itu video dari pemahar-pemahar. Kalau ditanya ya seperti itu tadi saudaraku. Testimoninya itu loh banyak sekali, bukti realnya itu banyak. Dan kalau sampai ke luar negeri saudaraku ya, kalau badar biselonata paling testimoninya ya standar saudaraku, pakai senapan angin itu. Karena kalau pakai senjata api itu kan termasuk bahasanya dilarang ya saudaraku ya, karena itu bahaya. Kalau apalagi kalau di Indonesia juga saudaraku itu tidak boleh, harus punya surat izin. Rata-rata yang dipakai ya senapan angin standar itu, yang biasanya beli dari toko ya paling bisa dikompas sampai 6 kali saudaraku. Dan kalau senapan yang gas, senapan kecrok itu kan beda saudaraku, itu masuknya senapan rakitan itu saudaraku, senapan rakitan. Dan kalau pakai itu saya belum pernah saudaraku, karena senapannya saya juga belum punya seperti itu. Dan rata-rata kalau yang beredaran di YouTube saudaraku ya, yang sekarang itu kan banyak di Jawa Timur, testimoni antidor itu kan yang dipakai senapan angin saudaraku, tidak pakai senapan beneran, itu tidak, ya pakai senapan angin itu saudaraku. Itu aja dikompas sampai 5 kali. Dan batu cincin yang mampu ditestimoni seperti itu ya dimarkan kurang lebih itu sekitar 3 juta sampai 3,5 juta saudaraku. Padahal kalau cuma ditestimoni seperti itu, sebenarnya ada saudaraku batu cincin itu yang tanpa diisi, tanpa langsung jadi alam saudaraku ya, itu tanpa diritualkan lah bahasanya, itu banyak saudaraku, sebenarnya banyak. Dan batunya memang ada ciri-cirinya khusus saudaraku. Dulu itu sebelum booming batu cincin itu saudaraku, saya bahasanya itu mengamati batunya itu, batu ini kok aneh. Setelah saya teliti itu, saya testimoni memang bisa saudaraku. Dan
ya memang bagus karena memang mungkin dari jenis batunya saudaraku, ada batu khusus itu sebenarnya, kurang lebihnya seperti itu. Namun kalau cuma tetesan seperti itu tadi, batu hias itu ada saudaraku, ya itu tadi sudah saya bilang. Namun kalau jenis-jenis batu badar kan memang apa saudaraku ya, dari tempat keramat saudaraku, dari petilasan, tidak asal di mana-mana ada itu tidak saudaraku. Jadi memang adanya itu khusus di petilasan atau di tempat keramat seperti itu. Makanya di samping batunya itu punya tuah dari alam, itu kan tempat keramatnya kan bahasanya dipakai orang-orang dahulu itu orang dipakai bahasanya tempat petilasan buat tirakat atau buat menjalankan tapa atau bahasanya puasa lah saudaraku. Kalau orang-orang dahulu tempat-tempat yang ada jenis badarnya itu kalau di daerah Pati Jawa Tengah itu seperti itu, karena ya saya paham betul saudaraku. Namun yang jelas saudaraku ya, sering saya bilang atau bahasanya sering saya edukasikan lah. Itu yang terpenting diaktifkan dulu saudaraku ya, bendanya kalau bisa diaktifkan. Seandainya saudaraku dapat barang sebagus apapun kalau dari alam, kalau belum aktif saudaraku ya, itu seandainya saudaraku mampu testimoni sekali, 2 kali, 3 kali, keempat kali dan seterusnya, itu akan jebol terus saudaraku. Itu yang harus diingat karena saya juga sudah meneliti soal itu, dan saya ya bisanya seperti ini saudaraku, memberi edukasi dan berbagi supaya saudara-saudara kita yang awam kalau kepengen benda bertuah itu kan dapat barang yang benar, asli ori, kedepannya biar bisa dipakai buat peninggalan ke anak cucu, terutama kan buat media sarana keselamatan saudaraku. Itu yang harus dipahami, jangan kok asal kita beli badar biselonata dari tempat bahasanya yang lain, yang murah, nanti tidak aktif, tidak ada manfaatnya, nggak ada tuahnya, komplainnya ke WA saya ya repot saudaraku. Dan kebanyakan itu biasanya bocil-bocil itu kan, itu sudah saya buatkan edukasi seperti ini masih nggak paham-paham saudaraku, cara mengaktifkan, cara tanya-tanya seperti itu, padahal kan ada itu edukasinya, simpel saudaraku. Kalau kepengen mengaktifkan bisa pakai minyak pengaktif kodam, dan minyak itu saudaraku sudah terbukti itu tidak hanya ratusan orang, namun sudah puluhan ribu saudaraku, mungkin sudah jutaan itu, karena di bawah kiai-kiai besar zaman dulu itu dari 15 tahun yang lalu saudaraku saya mengeluarkan minyak pengaktif kodam itu sebenarnya. Namun kalau zaman-zaman dulu itu kan ya saya pakai pribadi buat murid-murid atau sahabat-sahabat terdekat, ahli-ahli hikmah yang memang sudah saya anggap saudara seperti itu saudaraku. Dan semenjak ada YouTube itu baru saya keluarkan dan saya edukasikan di YouTube agar saudara-saudara kita yang awam itu kalau punya benda bertuah itu biar bisa bermanfaat saudaraku. Waktu itu saya berpikirnya seperti itulah kurang lebihnya. Oke saudaraku, mungkin cukup sekian dulu ya saudaraku, semoga edukasinya bermanfaat. Itu tadi saudaraku ya, badar biselonata itu yang mampu menarik batu sama batunya itu ya memang alami saudaraku, tanpa direkayasa. Memang ada saudaraku, bahasanya itu yang tidak menempel itu ya rata-rata banyak saudaraku, namun kalau menempel bahasanya batu sama batunya itu yang langka saudaraku, apalagi kalau besar itu kan sudah sering saya buatkan edukasinya juga. Kenapa ini kemarin kok saya buatkan edukasi saudaraku, kemarin kan sudah saya bilang mau saya pakai buat leontin saudaraku, karena dulu kan setiap saya bikin leontin saya kasih kat perak itu selalu termaharkan saudaraku, sebelum sempat saya buatkan edukasinya. Karena apa? Karena terkadang itu kan Gus saya kepingin bagus badar biselonatanya, sekalian buatkan leontin, maharnya berapa, itu langsung ditransfer saudaraku,
tidak banyak bahasanya gimana-gimana gitu, langsung ditransfer, udah barangnya saya kasih perak sudah jadi, saya ritualkan ulang, langsung saya kirim. Saya orangnya simpel seperti itu saudaraku, dan saya kalau iya ya iya, kalau tidak ya tidak. Dan saya orangnya juga tidak mau basa-basi, bahasanya itu repot-repot lah. Kalau iya ya iya, kalau tidak ya tidak, itu tadi saudaraku. Karena menurut saya yang terpenting orang itu kan kejujuran saudaraku. Orang itu kalau jujur ya insya Allah kita itu akan menjadi orang baik meskipun kita tidak terbaik. Dan kalau kita berusaha untuk baik, itu banyak saudara saudaraku, di mana saja kita itu berada itu enak, kita juga akan banyak teman, banyak saudara, kan kurang lebihnya seperti itu. Dan kalau ditanya soal rezeki ya lebih mudah saudaraku kalau dalam mencari rezeki, kurang lebihnya seperti itu. Dan kalau buat kerezekian sebenarnya saudaraku ya, itu Badar Biselonata yang ada pamor seperti ini saudaraku. Nah ini kan ada, bentar saudaraku. Nah itu kan ada pamor gedungnya saudaraku ya, ini itu ada pamor gedungnya saudaraku. Cari yang seperti itu saudaraku, atau yang seperti ini juga, ini ada pamor gedungnya. Itu nanti kalau saudaraku kepengen bagus, kalau dipakai buat pribadi, itu bisa pakai minyak pengaktif kodam. Seandainya saudaraku ragu, bisa langsung telepon ke saya, Gus, saya kepengen punya batu Badar Besi yang ini, bahasanya kepengen Gus aktifkan langsung, itu bisa saudaraku. Dan nanti kalau soal masalah mahar kan bisa dibicarakan, maksudnya lewat WA saja. Maharnya berapa Gus, ini karena saya pakai buat andalan, buat pamungkas ya, nanti akan langsung saya kerjakan saudaraku. Dan ya insya Allah hasilnya bagus, dipakai buat media sarana keselamatan dan buat kerezekian, biar kita itu mudah dalam mencari rezeki, biar tidak kekurangan saudaraku. Kurang lebihnya seperti itu. Oke saudaraku, mungkin cukup sekian dulu ya saudaraku edukasinya, semoga lebih bermanfaat. Salam rahayu-rahayu, salam hormat saya Gus Edi.